Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel ini. Hari ini kita akan lanjut lagi sesi perawatan dan juga panen pada tanaman cabai dengan sistem saat ini masih vertigasi kapiler. Bakalan saya rubah sistemnya di kedepannya karena pupuk yang saya buat untuk nutrisi itu sudah mulai langka ya. Jadi saya kembali ke sistem konvensional nanti untuk pemupukan, tidak lagi pakai nutrisi. Terutama untuk pupuk cantik itu sudah tidak dijual lagi di sini. Kalaupun beli online itu rasanya ongkosnya tidak sesuai. Karena kalau pengiriman itu ongkos ke sini itu sekitar 50-an ribu bahkan 70 ribu ya kawan ya. Sementara harga barangnya sendiri hanya 15 ribu. Beli banyak juga rugi karena ongkosnya juga semakin banyak ya. Jadi saya kembali ke pupuk konvensional nantinya. Hari ini sedang gerimis kawan, semalaman hujan terus dan minggu-minggu ini juga hujannya itu tinggi ya. Ini lampu tenaga surya saya masih menyala juga. Semestinya sudah mati dikarenakan masih mendung agak gelap jadi dia menyala. Hari ini saya mau panen dulu ya. Untuk perawatan mungkin saya bisa tunda besok karena buahnya juga masih banyak yang masak ya. Sudah saya panen sih sebagian, belum seberapa, baru mau mulai itu ya. Tapi ya mau tidak mau harus dipanen ya walaupun hujan, karena kalau tidak begitu dia nanti akan kemasakan. Dan juga untuk harga cabai saya masih mendapatkan harga yang sangat baik. Saya katakan sangat baik ya, karena harganya selalu bertengger di atas 50.000 untuk per kilonya. Jadi untuk di sini harga cabai masih sangat-sangat lumayan, bahkan sangat baik sekali. Oke, hari ini jalan minggu ke berapa ya? Saya lupa juga ini. Minggu ke 23 rasanya ya kawan ya. Ini tanaman cabai saya. Warna daunnya seperti ini, tidak terlalu hijau. Yang penting buahnya ya kawan ya, karena target saya itu ada di buah. Kalau terlalu hijau nanti malah bunganya itu kadang tidak sebanyak ini kawan, karena dia terkesan lebih cenderung terlalu subur. Kalau cabai terlalu subur itu dia untuk di buah malah berkurang ya, bunganya itu malah tidak terlalu banyak. Kalau ini sekuning-kuningnya dia itu calon-calon buahnya itu pun ada ya, bermunculan di mana-mana. Bisa dilihat dengan jelas tuh sampingnya. Ya semuanya seperti itu ya kawan ya. Mau yang mana, yang ini pun sama. Mana ini ada calon-calon bunganya juga itu di situ. Ya seperti itu ya kawan ya untuk review tanaman saya yang sudah memasuki minggu ke-23. Oke ya kawan, saya mau lanjut panen dulu. Nanti yang jelas saya tidak sempat untuk melakukan perawatan di hari ini. Saya hanya panen karena saya mengejar untuk dipanen hari ini. Untuk perawatan saya bisa lakukan besok. Yang jelas ini tunggu cuacanya agak bagus karena sedang gerimis. Oke, saya pakai atap seperti ini supaya tidak basah ya. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan. Sudah sore ya kawan, bentar lagi dekat maghrib. Ini perolehan buah kita tidak seberapa tapi lumayan. Kalau seperti ini seminggu bisa sekali atau 2 kali ya, lumayan ya. Oke, kita cukupkan di hari ini. Lanjut ya kawan, hari ini hari Senin. Kita kemarin tertunda untuk melakukan pemupukan. Per hari ini cabai saya sudah menggunakan sistem irigasi kapiler, di mana air tetap air biasa di dalam pipa ya. Sekarang airnya bukan air nutrisi lagi. Dan untuk memenuhi kebutuhan unsur haranya, saya pupuk secara manual. Untuk pembahasan pupuk sudah pernah ada di video yang ini kawan. Tapi di sini saya gunakan bahan yang berbeda ya, karena saya tidak punya kain O3 putih. Saya gunakan KCL saja yang murah meriah. Ini harganya mungkin sekitar 9.000 per kilo. Kalau ini NPK sekitar 15.000. Oke, langsung saja kita takar ya. Di sini sudah saya siapin air sekitar 50 gelas. Ini dosis untuk sekitar 50 tanaman. Nanti tinggal kita kalikan beberapa kali saja ya kalau kita ingin lebih dari itu. Dengan takaran per tanaman atau per polybag itu untuk NPK 16-16-nya sebesar 2 gram per tanaman, dan KCL-nya bisa separuhnya. Karena ini saya punya 50 gelas, kalau dikalikan 2 gram untuk NPK berarti saya cukup perlu sekitar 1 on atau sekitar 100 gram ya. Saya nyalakan dulu, kita mulai dari 0. Sengaja kita takar biar irit ya. Kita ambil kira-kira 1 on. Ya itu sudah 1 on ya, 110 gram. Ini
Lanjut lagi untuk KCL nya bisa menggunakan KNO3 putih ya. Ini bisa 50 gram, separuh dari NPK nya. Oke, ini sudah 54. Sedikit saja kawan. Tinggal saya aduk rata dan kita kocorkan. Baik, setelah semuanya larut, per tanaman kita kocorkan 1 gelas ya. Kita gunakan gelas yang kita gunakan untuk menakar tadi. Ini kira-kira sekitar 200 ml. Per polybag cukup 1 gelas. Baik kawan, saya mau selesaikan dulu semua dan kita akan lanjutkan lagi dengan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Sudah hampir sore ya kawan. Oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotannya karena pengocoran sudah selesai. Kalau Anda lihat di video saya ini, cabai saya itu daunnya agak-agak menguning ya, tidak hijau-hijau banget, bahkan cenderung tidak terlalu hijau ya. Tapi di sini fokus saja kepada buahnya ya kawan ya, karena selama saya menanam cabai itu pertanyaan orang itu tidak pernah menanyakan bagaimana kondisi daunnya. Yang ditanya itu buahnya itu bagaimana. Malah ada pertanyaan kedua yang sulit saya jawab. Pertanyaan itu biasanya begini, kira-kira bisa apa tidak ya besok ada panenan lagi, atau besoknya ada panenan lagi. Nah, sementara kita belum ada jadwalnya panen dan kebutuhan pasar sangat mendesak. Nah, itu saya susah memenuhinya kawan ya, karena tanaman cabai saya jumlahnya tidak seberapa, hanya segini-gininya. Oke, kita lanjut lagi untuk penyemprotan di hari ini. Kita masih menggunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin ya untuk di akhir pekan. Semestinya hari Minggu kemarin, tapi saya aplikasikan di hari ini karena kemarin saya tidak sempat karena saya fokus masih di panennya ya. Kalau saya menunjukkan obat seperti ini kawan, lihat saja bahan aktifnya ya, abamectin. Di sini sangat tertulis jelas abamectin. Itu. Dan merek ini tidak harus seperti ini, Anda bisa gunakan merek apapun selama bahan aktifnya sama. Dan biasanya beda merek itu beda harga ya kawan ya. Di sini saya perlu air sekitar 8 liter seperti biasa. Jadi ini saya ambil kira-kira 4 cc saja. Kalau ditakar seperti ini cukup irit ya, berbeda kalau kita takar dengan tutupnya. Oke, saya campur dulu kemudian kita aplikasikan. Baik ya kawan, di hari ini cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu dengan perawatan pupuk daun serta fungisida. Nanti kalau ada yang merah lagi kita panen. Ini kelihatan sudah ada yang mengkal-mengkal ya, tapi mungkin jumlahnya tidak seberapa. Baik, kita ketemu lagi nanti di hari Rabu. Lanjut lagi ya kawan, sekarang ini mendung hebat. Barusan seharian ini hujan ya, ini barusan agak reda. Ini membuat durasi video kita semakin pendek ya kawan. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Ini cuacanya 26 derajat Celcius. Sekarang tadi pagi itu sampai siang masih hujan. Jadi saya kekurangan bahan untuk saya upload ya, karena saya terkendala cuaca terus. Minggu lalu juga iya, minggu sebelumnya juga iya. Jadi perawatan itu banyak tidak saya rekam ya. Tapi sebenarnya hari ini jadwalnya adalah penyemprotan fungisida ya, setiap hari Rabu. Di Rabu yang lalu kita pakai Amistartop dicampur MKP, sekarang kita pakai Skor dan Gandasil B. Tapi saya aplikasikan besok saja karena video hari ini mau saya upload juga ya. Dan sebenarnya saya mau panen sedikit ya kawan. Ini jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi ada saja. Sayang kalau dilewatkan, buahnya masak ya. Dan buah-buah kecilnya juga masih ada ini. Calon-calon buah yang baru ada di sini. Kendalanya cabai kalau kita lambat panen, misalnya kita biarkan buahnya itu masak di pohon terus menerus, tidak kita petik, misalnya sudah merah tidak kita petik, itu membuat cabai kita itu bisa lebih cepat tua kawan. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang merah seperti ini langsung saja dipetik ya, jangan disia-siakan kawan ya. Karena yang seperti ini juga memakan nutrisi berlebih ya, terutama unsur kalium. Dia sangat mengkonsumsi itu ya kawan ya, buah-buah ini. Alangkah lebih baik nutrisi atau unsur hara atau pupuk yang ada di tanaman itu dipakai untuk
pertumbuhan buah-buah berikutnya atau pertumbuhan batang dan daunnya. Jadi kalau ada yang masak, panen saja. Kalau mengkal masih tidak apa-apa, kalau sudah merah merona itu sebaiknya dipetik saja. Untuk rumput juga sudah saya semprot ya kawan, sudah terlihat agak-agak coklat ya. 2 hari yang lalu cuacanya tidak terlalu mendung, jadi walaupun seharian itu tidak ada panas, saya manfaatkan untuk menyemprot ya. Dan hasilnya seperti itu. Oke ya, di sini kita cukupkan. Oh ya, kita lihat cabai keriting kita ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah tanam. Kita lihat sudah berbuah hari ini kawan. Dan ini untuk CMK atau cabai merah keriting kita. Buahnya ya selayaknya cabai keriting ya. Tentu ya bentuknya keriting. Untuk upload videonya sendiri sepertinya saya terkendala kawan, karena saya kehilangan file yang berisi video-video dari waktu ke waktu ya. Jadi ya mau nggak mau saya upload saja nanti ini berbarengan di hari ini. Kondisinya hari ini seperti ini. Buahnya ya keriting ya, seperti cabai keriting. Nanti kita lihat saja nanti kalau masak bagaimana. Ini batangnya pendek, tidak perlu ajir, dan memang seperti ini bentuknya. Dan ini juga buah yang lain, rumputnya juga sudah saya semprot ya biar kering, jadi dibedengan biar agak bersihan dikit. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ini di hadapan saya ada sekam kawan, ini sekam mentah. Nanti akan saya buat videonya tentang proses pembakaran ya. Setelah ini saya berencana menanam cabai rawit biasa dengan skala yang jauh lebih besar ya. Ini sekam mentah masih, atau lebih dikenal kulit padi atau cangkang padi atau apapun lah namanya ya. Ini dia. Ini saya gunakan sebagai media tanam. Nanti akan saya campur dengan ini, tanah pasir biasa. Kita sama sekali tidak menggunakan kompos. Jadi kita sepenuhnya nanti mengandalkan pupuk secara sintetis kimia ya. Kalau organik mungkin saya tidak begitu paham kawan ya, tidak begitu ngerti, tidak begitu tahu. Dan saya juga kesulitan untuk mencari kotoran hewan di sini karena peternakan itu jauh sekali lokasinya, dan itu membutuhkan akomodasi yang lebih susah. Di hari ini cukup sampai di sini dulu ya kawan ya, tentang update perkembangan tanaman cabai dengan sistem vertigasi kapiler yang per minggu ini sudah saya rubah sistemnya menjadi irigasi kapiler, dimana saya kesulitan sekali mendapatkan pupuk cantik yang saya gunakan sebagai bahan baku pembuat nutrisi. Dan kita beralih ke model lama, model yang dulu menggunakan sistem irigasi kapiler yang pemupukannya kita lakukan seminggu sekali secara manual. Oke, nanti untuk mengetahui proses kita menanam skala besar mungkin bisa nantikan 1 bulan lagi, karena saya belum semai dan saya juga mau proses ini dulu menjadi sekam bakar. Ini sangat banyak jumlahnya. Ini karung besar ya. Oke, sekian kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.